Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Insya Allah kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa di like dan subscribe ya videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Submaterinya, struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. A. Akar. 1. Struktur akar. Struktur akar terdiri dari struktur bagian luar dalam kurung morfologi dan struktur bagian dalam kurung anatomi. A. Struktur luar. Struktur luar akar antara lain terdiri dari rambut akar dan tudung akar dalam kurung kalitra. 1. Rambut akar. Rambut akar adalah tonjolan-tonjolan yang merupakan perpanjangan dari sel-sel epidermis. Rambut akar umumnya terbentuk di daerah dekat ujung akar dan hanya berumur pendek. 2. Tudung akar. Kalitra terletak di ujung akar. Kalitra berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. B. Struktur dalam. 1. Epidermis. Epidermis tersusun dari selapis sel yang tersusun rapat melapisi permukaan akar. Epidermis akar membentuk tonjolan-tonjolan yang menjadi rambut akar. 2. Korteks. Di sebelah dalam epidermis terdapat korteks, membentuk suatu cincin yang terdiri dari sel-sel parenkima. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 3. Endodermis. Di sebelah dalam korteks terdapat jaringan endodermis. Endodermis berfungsi mengatur aliran mineral nutrien masuk ke dalam xilem di pusat akar. Endodermis terdiri dari selapis sel tebal yang membatasi lapisan korteks. 4. Silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat. Silinder pusat mengandung peristikel dan berkas-berkas pembuluh, yaitu pembuluh tapis dalam kurung floem dan pembuluh kayu dalam kurung xilem. Peristikel merupakan bagian terluar dari silinder pusat. Letak peristikel tepat di sebelah dalam endodermis. 2. Fungsi akar. Akar berfungsi menyerap air dan mineral, melekatkan tumbuhan ke tanah, membantu pernapasan, dan menyimpan makanan. Akar pada umumnya berada di dalam tanah. B. Batang. Batang merupakan bagian yang menyokong tubuh tumbuhan. Bagian luar dari batang menunjukkan ciri-ciri khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan. Misalnya, batang yang keras, lunak, berwarna hijau, atau berwarna coklat. 1. Struktur batang. A. Struktur luar. Batang tumbuhan berkayu memiliki ciri keras dan tebal. Di bagian tertentu terdapat lentisel. Lentisel berhubungan dengan bagian dalam batang dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. B. Struktur dalam. 1. Epidermis. Dinding sel epidermis pada batang agak tebal dan dilapisi oleh kutikula. Lapisan epidermis batang berfungsi melindungi bagian di dalamnya. 2. Korteks. Di lapisan sebelah dalam epidermis terdapat lapisan korteks yang selnya berbentuk bulat dan berdinding tipis. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan persediaan makanan. 3. Endodermis. Lapisan endodermis terletak di sebelah dalam lapisan korteks. Lapisan endodermis pada batang tidak begitu jelas dan hampir menyatu dengan lapisan korteks.
4. Silinder pusat. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari batang. Di dalam silinder pusat terdapat empulur pembuluh kayu dalam kurung xilem dan pembuluh tapis dalam kurung floem. Xilem dan floem membentuk suatu berkas yang disebut berkas pembuluh angkut. A. Berkas pembuluh batang dikotil. Pada batang dikotil, berkas pembuluh letaknya beraturan membentuk lingkaran. Pembuluh kayu dalam kurung xilem terletak di bagian dalam dan pembuluh lapis dalam kurung floem di bagian luar. B. Berkas pembuluh batang monokotil. Pada batang tumbuhan monokotil, berkas pembuluh menyebar tidak beraturan dan tidak memiliki kambium. Oleh karena tidak berkambium, batang tumbuhan monokotil tidak dapat bertambah besar. 2. Fungsi batang. Batang berfungsi sebagai tempat perlintasan air dan garam, mineral dari akar ke daun, serta tempat perlintasan hasil fotosintesis dalam kurung sari makanan dari daun ke bagian lain tumbuhan. Air dan garam, mineral yang berasal dari akar, masuk ke dalam pembuluh xilem untuk diangkut ke daun. Hasil fotosintesis di daun masuk ke pembuluh floem untuk dibawa ke akar dan bagian lain tumbuhan. C. Daun. Daun terletak melekat pada batang. Daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. 1. Struktur daun. Daun ditopang oleh tangkai daun. Tangkai daun terhubung dengan tulang tengah. Tulang tengah bercabang-cabang membentuk tulang daun. A. Struktur luar. Daun pada umumnya berbentuk pipi, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau disebabkan oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Pada helai daun terdapat tulang atau urat daun. Bentuk tulang daun ada yang menyirip, misalnya pada daun mangga. Ada yang menjari, misalnya pada daun pepaya. Ada yang bertulang daun melengkung sejajar, misalnya pada daun jagung. Daun bertipe menyirip dan menjari umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Sebaliknya, tulang daun melengkung sejajar biasa ditemukan pada tumbuhan monokotil. Selain itu, bentuk tepi daun juga beragam. Ada yang berbentuk rata, misalnya pada daun nangka, dan ada juga yang tidak rata dalam kurung bergerigi, misalnya pada daun mawar. Susunan daun dibedakan atas daun tunggal. Jika pada satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun, jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun, daun tersebut dinamakan daun majemuk. B. Struktur dalam. Struktur anatomi atau struktur dalam daun terdiri dari epidermis, jaringan tiang dalam kurung palisade, dan jaringan bunga karang dalam kurung spons. 1. Epidermis. Epidermis daun adalah lapisan sel tunggal di permukaan atas dan bawah daun. Epidermis dilapisi oleh lapisan tipis lilin yang disebut katikula. Katikula menyebabkan epidermis kedap air sehingga mengurangi hilangnya air. Pada epidermis daun terdapat stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Pada tumbuhan dikotil, stomata hanya terdapat di epidermis bawah. Pada tumbuhan monokotil, stomata terdapat di epidermis atas dan bawah. 2. Jaringan tiang dalam kurung palisade. Di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade. Sel-sel palisade berbentuk memanjang dan tersusun rapat, seperti barisan tiang. Pada sel-sel palisade banyak terdapat kloroplas yang mengandung klorofil. Di jaringan palisade inilah proses fotosintesis berlangsung.
3. Jaringan bunga karang dalam kurung spons. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang. Sel-sel pada jaringan bunga karang tersusun longgar dan tidak beraturan. Pada jaringan bunga karang terdapat tulang daun yang berfungsi sebagai berkas pembuluh. Berkas pembuluh terdiri dari xilem dan floem. 2. Fungsi daun. A. Tempat fotosintesis. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis pada daun terjadi di jaringan palisade yang banyak mengandung klorofil. B. Tempat pertukaran gas. Fungsi lain dari daun adalah sebagai tempat pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi melalui stomata yang terdapat pada permukaan daun. Pertukaran gas terjadi pada saat fotosintesis, respirasi dan transpirasi. Pada fotosintesis terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida masuk dan oksigen keluar. Pada respirasi dalam kurung pernapasan juga terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida keluar dan oksigen masuk. Saat transpirasi, kelebihan air hasil pengangkutan dibuang dalam bentuk uap melalui stomata. Tugas 1. Tuliskan struktur dari akar, batang, dan daun. 2. Tuliskan fungsi dari akar, batang, dan daun. Jangan lupa, tugasnya dikirim di dalam Google Classroom. Terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.